Kita summon, men. Tik aja kenapa sih lagi cari, kenapa sih? Ngapa sih emangnya? Iri aja. Malam minggu bebas lah. Oh, tapi damage potential sama ya dari indeksnya. Sama-sama di poin 5,6. Kalau pushnya Dewa United mereka butuh 1 kemenangan lagi untuk bisa mendapatkan 2 kemenangan penuh. Dengan 2 hari berturut-turut juga dan kita akan lihat seperti apa eksekusinya di Land of Dawn. Oke, game yang kedua. Entah ini akan menjadi game yang terakhir atau akan ada game yang ketiga. Jadi 2-0 atau 1 sama. Ya ampun. Dan ini dia, Marshall Danang sudah memandu kembali untuk kembali ke Land of Dawn. Oke, Kimura, Mari kita sak. Benedetta sementara. Yep. Lawan adalah Terizla yang digunakan oleh Kemudian pakai Aran. grok. Ini kalau bicara tentang clear sama-sama punya power. Tapi masalahnya ini Benedetta bakal menang rotasi duluan sih. Mobilitas tinggi banget tapi ternyata untuk sekarang di awal-awal udah ada aksi. Bantuan yang dibantu tadi yang ataupun Gary emang datang untuk bisa memberikan sebuah backupan. Tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan poin kill. Yap. Dan nampaknya memang early yang memang harus dipegang sih sama Aura dengan adanya Martis ini. Kabur. Ya harus mereka maksimalin dengan rotasi cepatnya juga. Jangan sampai nantinya ngasih space untuk Kimuranya bisa join the fight. ya apalagi Martis Hero yang memang harus bisa pegang jalannya permainan ya. Di 2 menit awal bahkan. Yap. Sementara itu Gary, Kimura pun sudah hadir. Derian sudah menampakkan wujudnya. Gugun mencoba untuk bisa mendekat. Dengan penggunaan Martis yang dia miliki tapi First Blood menjadi milik dari Aura. Pertempuran kembali terjadi di mana sekarang Turtle-nya belum menjadi milik siapapun tapi Gary dipukul mundur jauh banget dan Turtle menjadi milik dari Aura. Yap, ini keunggulan yang cukup banyak banget bisa dimanfaatkan oleh Aura. First Blood, Turtle-nya. Dan ini yang memang sudah harus mereka maksimalkan. Dan ini udah mereka dapetin. Oke, dan kita lihat untuk emblem set yang dibawakan Watt dengan 1 Witness Finder yang dibawa oleh dia ternyata. Oke. Dan juga emblem Mage yang dipakai bersama dengan Trill dan juga ada Mystery Shop ada di bawah. Jadi ada diskon yang bisa dimainkan sedangkan Kabuki masih dengan basic common emblem. Typically Cloud untuk bisa bertahan di laning dia dan bahkan sekarang lihat bagaimana Kabuki diberikan 2 lane seharusnya. Langsung makan 2 lane ya. 2 lane betul. Dan lebih cepat jadi. Yap. Dan ya ini juga Benedetta akan ngejawab nantinya split push power dari Cloud ya. Mau gak mau ini harus ada yang nanggulangin nih. Jangan sampai. Waduh muter-muter guys. Dan Electro Final Blow juga sudah mulai dibuka. Tapi audience prediction yang sudah kita lihat juga sekarang 50-50. Wah bisa 50-50 begini nih. Bisa, as di audience juga bisa. Pas banget cuy. Bisa kayak begitu gak kurang lebih nih. Ini. Yep. Tapi Drian numpang lewat nikmat banget ya dengan Pomnator Wild Charge yang dikeluarkan pula tapi tidak ada wall of damage di area tersebut. Masih coba untuk saling tarik ulur raja ya sebenarnya tapi dengan keunggulan yang dipegang sama Aura mereka akan lebih leluasa lagi untuk invade jungle-jungle yang dimiliki oleh Dewa United. Ya dan Decimate memang diambil tadi oleh Case. Tadi hanya akan reset dulu dikarenakan Watt mungkin harus di cover. Tapi yang paling penting, EXP lane ternyata berhasil di-pressure oleh Aran. Iya itu ya menang, sebenarnya bisa dibilang harusnya bisa menang jalan. Tapi dari tadi ditahan terus-terusan kan. Iya gak boleh pergi banget dia. Karena clearnya juga cukup cepat kan dari Terizla. Oke, dan sekarang kalau kita lihat Kimura memang dia build-nya langsung ke damage item ya. Ada Furious Hammer juga, sedangkan Aran dengan defense item, dominance ice sebagai first item dia. Ini bakal bisa menahan sih untuk damage awal yang dibawakan oleh Dewa. Menang level sih dari Arannya, ini benar-benar ngepok terus-terusan ya dengan execution strike-nya. Tapi kita akan melihat bagaimana kontes Kara Turtle yang sesaat lagi akan sudah mulai di-setup oleh Gugun. Yep. Tapi antara Gugun, Aran, Gary ini levelingnya sama semua. Line of Fender langsung dikeluarkan begitu saja. Pertempurannya kembali terpecah di atas tersebut. Gary masih cukup banyak HP di dalam tubuhnya dan juga Case mencari positioning agar jauh lebih nikmat lagi bisa memberikan bantuan terhadap rekannya. Dan ternyata sekarang udah mulai di take over sama teman-teman dari Dewa United. Ternyata di reset aja. 5 player sudah siap dan Gary lebih memilih untuk secure karena purple buff-nya terlebih dahulu. Tapi balik lagi ini barrier nih nyebelin juga bisa bantu-bantu buat reset kan. Iya bisa kedorong dikit ya. Jadi langsung ke reset semuanya dan Watt juga sama diberikan 2 lane. I'm offendernya connect lagi penalty zone-nya juga udah langsung dikeluarkan begitu saja. Alex Topenda belum latih dan udah terlihat di atas tersebut tapi Yawinya berhasil langsung dihancurkan. Pertempuran yang terus terjadi. Aran dan juga satu rekannya kembali dan Gugun. Kehilangan cobanya SP hingga membuat dirinya pula langsung kehilangan secepat triple kill. Looking for Mendiak akankah didapatkan tapi tidak. Mereka semua memilih untuk mundur. Ini dia satu hero power dari Case.
Valentina. Dengan adanya efek terrifying, dia juga bisa ngasih burst damage dan ultimate kopian. Yang tadi menuju ke arah Decimet. Betul, Decimet yang diambil dan membuahkan triple sekaligus. Dan wow. Oke. Hampir saja tapi Kabuki masih berusaha untuk bisa melindungi diri dan berhasil mendapatkan ke arah satu play. Tapi Kabuki, what play? Sudah terlihat di depan mata. Yes, dan itu adalah shutdown yang begitu mahal ya. Terhadap triple kill yang tadi baru saja didapetin sama case-nya. Betul, masih fresh di ingatan kita. Triple dengan Decimet langsung dibalaskan juga dari Kabuki yang selamat berkat Purify. Oke. Wih, entropinya langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi untuk Wattnya masih berhasil selamat. Mekanik yang sangat tinggi. Yap. Dan pertukaran terjadi antara kedua turret ya di arah bawah dan juga atas. Di mirror aja. Arannya juga masih sibuk untuk clear wave-nya terlebih dahulu. Tapi memang Aura masih terbilang cukup unggul dengan objektif yang mereka dapetin. Ya, tapi lagi-lagi Aran harus kehilangan turret untuk pertama kalinya juga ya. Di bottom lane yang selalu bisa diambil oleh Kimura. Dan jelas pekerjaan akan jauh lebih berat di arah atasnya tadi Watt yang memang di-ganking. Tapi ternyata masih cukup cepat juga untuk menggunakan entropi dia. Jadi sejauh ini dari Dewa meskipun mereka tertinggal 1000 gol. Tapi selama mereka bisa menjaga Kimura ataupun dengan Wattnya. Ini bakal bebas banget nanti untuk Dewa di late game. Iya dan Arannya juga sebenarnya kayak lagi dilema ya. Dia mau ninggalin lane-nya juga jadi kedorong, gak ikut fight juga jadi susah. Tapi Gamepack, by aplikasi baru kita GoPay. Terakhir kali Nathan muncul di MPL ID adalah 371 hari yang Hitung lalu. terus pokoknya. Hitung. Season 11. Iya, Dihitung digunakan terus sama loh. Nino waktu alter ego dan berhadapan dengan Aura loh. Dan Aura waktu itu menang. Menang 2-0 ya. Dan sekarang Aura harus bertemu dengan dari Nathan yang dibawa oleh Watt. Oke, ini. Oh, kirain mau dikasih tuh purple-nya. Yep. Ini dia, what? Oke, Gary mendadak hadir dan juga memberikan sebuah hal yang tidak diinginkan oleh Aura. Tapi penalti zone mulai connect kembali. Connect lagi karena beberapa player Gary-nya berhasil dihancurkan. Double kill berhasil didapatkan pula oleh Gugun. Dan juga Kabuki berhasil mendapatkan 1 point kill. 3 orang langsung lenyap. Yap, ini salah jumlah juga ya sebenarnya. Kita melihat bagaimana adanya inisiasi dan kombinasi penalty zone disambut dengan adanya blazing duet. Ini memporak-porandakan semua yang setup yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain Dewa United. Walaupun retribution dari Gary itu on point. On point banget ya. Tapi sebenarnya Kimura juga tadi punya chance untuk tidak join team fight-nya. Tapi karena memang sudah terlanjur diinisiasikan dan dia mencoba untuk membantu rekan-rekannya yang lain. Pada akhirnya harus 3 tadi yang tumbang di sana. Itu mahal ya. Jadi sekarang Aura berbalik unggul lagi nih di game yang kedua. Terlihat dengan adanya Kimura ini yang justru udah mulai ketahan ya. Dia nggak bisa bergerak lebih leluasa lagi dan Kabuki udah mulai rotate ke arah bawah. Dan Kimuranya ini udah mulai dicicil. Yawi sudah hadir dari lini paling depan. Tapi nampaknya Kimura ditarik. Hey, Emo pendantnya connect dan Kimura down. Wow, ini 4 versus 1. Bukan hal yang diinginkan oleh Kimura. Mempertahankan outer bottom turret sekuat tenaga. Tapi memang apalah daya. Digempur langsung dengan pemain. Selesai secepat itu tapi tempatnya berbeda. Watt juga tidak ingin ketinggalan apa yang akan dilakukan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Aura. Dia balaskan secara langsung. Ini jangan sampai Wattnya lepas dari pengawalan ya. pengawalan dan penglihatan loh. Benar, karena dari tadi kita melihat Aura, mereka memang dapetin point kill. Tapi itu dari Kimura. Bukan dari Watt yang harus mereka cari semenjak awal. Dan Watt kalau jadi, kita tahu potensi. Kalaupun musuh bisa dapetin Lord, mereka punya super minion. Itu kayak kertas di depan Nathan di late game. Iya, ini masalahnya Wattnya masih baik-baik aja kan. Betul. Dapetin space juga. Dan ya kita akan melihat lah bagaimana Watt ini jangan sampai dikasih celah lah. Itu celah kecil aja bisa jadi celah besar buat dia. Ya karena ya ada cukup banyak turret yang berhasil didapatkan oleh Watt juga. Ada konsil tadi sepertinya sudah terdengar. Di mana ke arah perginya mereka, di mana ke arah migrasinya mereka. Karena Drian mau nggak mau menjadi sosok terdepan untuk mencari informasi. Tapi barusan masih gagal untuk membuat Lordnya reset. Hey, Emo pendantnya connect. Lagi dan lagi Gary pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Oke, bahkan kali ini ada satu buah light of flow. Bahkan coba langsung saja Gugun hilang shutdown didapatkan oleh tangan dari Watt. Oke, dan Wattnya berhasil lagi membuat sebuah pergerakan di mana Lord yang tadi berhasil langsung diamankan. Tapi Wattnya membuat sebuah perbedaan tapi double kill pun berhasil didapatkan oleh Kabuki. Oke, Aran mengejar tapi nampaknya Watt masih ingin lebih. Dan tidak bisa dengan 2 player yang harus dihadapi. Tapi di bagian tengah, Kimura berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah 1 outer turret mid. Oke, 3 tukar 3.
Tapi dengan Lord yang didapatkan oleh Dewa Plus United. outer turret mid lane. Yap. Dan mereka tinggal menunggu sebenarnya karena membiarkan slow push. Karena di area top kita bisa melihat bagaimana Lordnya dibiarkan berjalan sendirian. Tidak akan di-clear oleh pemain-pemain Dewa United. Oke, tapi ini inisiasi kejutan dari Yawi ngeri banget ya. Tadi dia flicker up offended, itu betul-betul langsung nge-lock pergerakan dari Gary-nya. Sehingga dia tidak bisa juga tadi untuk bisa bertahan lebih lama lagi. Dan kita bisa melihat sekarang level yang memang diunggulkan sama Gugun. Tapi perlahan juga Dewa United ini udah mulai mengejar dan memberikan tekanan nih terhadap Aura. Ya apalagi ada Wind of Nature ya yang berhasil dibeli oleh Watt. Berarti dia sudah punya self defense ketika ada Blazing Duet yang dilepaskan. Jadi ini gak bakal aman untuk Kabuki ketika dia melompat. Dan Watt ini masih belum ada yang nge-trigger Wind of Nature-nya. Karena rada curang juga ya antara Cloud dan juga Nathan kalau emang bertemu. Iya, Damage dari Nathan emang iya bisa masuk semua ke Cloud gitu loh. Betul, masa Cloud-nya kalau lagi Blazing Duet pakai Winter kan gak mungkin ya. Susahnya di sana sih. Benar. Ketemu magic Belum pernah marksman ketemu ya sejauh ini ya. Iya belum. Tapi ya sekarang walaupun goldnya memang masih tetap diunggulkan oleh Aura. Ini Betul. Dewa juga mereka punya momen-momen yang akhirnya bisa mereka pegang gitu loh. Yep. Sehingga mereka dalam posisi yang gak tertekan sekarang. Dan ini gold bukan gold yang benar-benar jauh ya. Iya. Kita bisa bilang ini masih bisa dibalikan kapanpun oleh Dewa United. Yap. Dan dengan keadaan seperti ini mau gak mau ya Benedetta lah. Harus mengambil peran untuk bisa memegang landing jauhnya. Memanfaatkan seluruh mobilitas dia yang sangat tinggi. Tapi YSKL melihat dari kejauhan mencoba untuk bisa mengganggu pergerakan dari Benedetta. Yap, kalau bisa Benedettanya ini manggil Kabuki ini buat nyibukin dia di lane jauhnya. Karena di dalam fight ini Kabuki udah nyumbangin damage yang cukup besar dengan, ya ini hampir 90% loh dari kill participation. Betul. Cari informasinya pakai intro. Iya. Kan Entrofi cepet juga ya. Iya. Belum lagi ada musik-musiknya tuh biasanya tuh. Kalau bukan Entrofi. Musik. Tapi ya masih sabar dulu untuk menunggu kehadiran Lord yang enhance nantinya. Dan masih belum kelihatan sih sebenarnya pergerakan seperti apa yang akan diinisiasikan oleh kedua belah tim. Karena sama-sama punya hero sisi dari roamernya yang bisa menciptakan momentum. Betul, sebenarnya lebih ngeri untuk Dewa ya. Karena kalau kita melihat line up mereka sendiri, mereka nggak ada yang bisa mengcover Watt secara sepenuhnya. Jadi Watt di sini benar-benar harus bisa mandiri banget penempatan entrofinya di belakang untuk bisa ngedot nanti semisal ada penalty zone yang dilepasin ke dia. Oke. Dan dengan minimnya juga dari turret yang masih berdiri dari Dewa ya, ini ngebuat pergerakan mereka agak sedikit terbatas. Sakit banget loh itu. Sakit banget. Sakit banget damage Kabuki. 2 hit loh itu tadi. Karena snowball banget dan 5 kill, no death. Dengan 4 assistnya. Cuma basic. Ini berarti akan ada adu cepat-cepatan damage ya. Yap. Antara Watt dan juga Kabuki. Dan adu lincah juga ya. Karena sama-sama punya blink ability gitu kan. Betul. Ya. Tapi dia tadi ya, Gary pun harus hati-hati dengan positioningnya di mana sekarang. Baru I'm offended-nya masih berhasil. Digocek saja oleh Gary. Tapi Kimura di bagian belakang. Tapi ada Dilian juga tadi udah mengeluarkan lagi seluruh resource yang dia milikin. YSKL-nya diusir jauh banget. Ada entropi juga udah dikeluarkan oleh Watt. Tapi di mana Wattnya untuk sejauh ini masih bisa bertahan. Dan juga pergerakan YSKL dan juga Arana berhasil langsung dihancurkan dengan sangat cepat. Blazing Duet dikeluarkan pula. Tapi Gary-nya berhasil dihancurkan dengan sangat cepat pula. Case-nya ada Winter Tiger udah langsung dikeluarkan. Case-nya masih bisa bertahan sejauh ini. Tapi Watt masih bisa mengatakan damage pula. Ada 3 player tapi Kimura mencoba untuk bisa mendapatkan dari pergerakan Gugun. Tapi Gugun masih berhasil selamat. Wah itu aksi penyelamatan dari Kimura dan lihat bagaimana Watt-nya mencoba untuk bertahan dengan Wind of Nature. Semuanya dan case-nya berusaha juga untuk mengeksekusi dengan Decimax curiannya. Ya dan kan Watt sudah ditempel ya tadi. Wah. Ditempel oleh Yawi dan bahkan dia tidak tumbang sama sekali. Dan sudah mulai diberikan untuk kedua buff kepada Watt. Udah punya damage sekarang Watt. Ini bakal jadi the carry sih harusnya ya. Betul. Harus dijagain juga. Dan dengan adanya fight tadi sebenarnya masih berimbang ya. Pertukaran nyawanya terjadi sehingga Lordnya juga nggak yang langsung di set up oleh kedua belah tim. Tapi ya kita akan melihat bagaimana Gugun ini harus bisa menjadi eksekutor nih. Wow. Iya karena tadi warnya juga dimulai dengan awalan yang tidak baik semuanya. Iya. yang Miss semua itu. Iya. Itu wild charge-nya kemana? Terus juga Flicker. Flickernya kemana, wild Iya. charge-nya kemana gitu. Wah, oke. Ya, dari kedua jungler mungkin antara Gugun dan juga Gary di sini. Sama-sama dengan penggunaan tank jungler. Yep. Jadi sama-sama dengan utility jungler di mana mereka akan berfokus ini untuk menahan Lordnya. Ada dancing di sekitar area Lord. Baru nanti mereka akan mencari sedikit ruang gerak untuk siapa yang akan memulai terlebih dahulu tim fight. Oke. Dan
sebenarnya dari counter initiate juga gak sih? Yang diperlukan gitu loh. Betul. Jangan sampai nantinya tercounter satu sama lain. Dan akhirnya malah jadi dibalikin keadaannya. Tapi Oh, Yawi Yawi. terlalu jauh. Nah lo Yawi tertangkap basah di sini dan akankah Yawi bisa bertahan? Tidak. Sakit banget Wat. Sakit banget loh, instan banget damage-nya. Iya dan balik lagi Yawi bukan pure tank juga. Dia gak punya durability yang tinggi. Jadi penetration juga udah bakal langsung terabas aja. Ini gak ada follow up sama sekali tadi yang membuat akhirnya Lordnya bisa dipegang oleh Dewa Oh. United. Waduh, penalty zone-nya mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player. Tapi gugunnya sekarang tertinggal. Dan juga akan menjadi orang terakhir. Alek Topana langsung dikeluarkan mencoba untuk bisa mengejar lagi ketertinggalan. Tapi gugunnya masih berhasil dapatkan tidak. Gugunnya ke spawn untuk kali ini Kimura mencoba bisa mengejar. Sedikit lagi yang tersisa. Ada Phantom Slash, ada Flicker. Tapi Case gagal untuk bisa mendapatkan gugun. Hanya ada 2 orang yang berhasil dihancurkan. Dan ini bahayanya Valentina megang Decimate. Ini physical damage masuk, magic juga masuk. Dia bisa kabur juga dengan adanya Arcane Shot dan Shadow Strike. Yes, dan bahkan ketika Aran membuka dengan penalty zone tadi, dia terkena efek Terrify. Iya, galau dia. Galau dia dan di belakangnya ya kita bisa melihat dengan sangat jelas sekali. What? Yang bisa menahan dan memberikan posisi yang bagus. Kok bisa ya? Positioningnya, decisionnya ini loh. Kimura juga ya. Ini Kimura ngacak-ngacak semua loh dari tadi. Iya. Finally, akhirnya. Betul. Walaupun tadi di awal game dia yang diacak-acak bisa-bisa. Iya betul. Tapi ya kita bisa melihat bagaimana peran Kimura tadi ketika ada team fight yang terjadi. Langsung lompat ke belakang, ada Electro Final Blow juga bisa dilepasin. Dan bahkan dengan efek Petrifier yang diberikan oleh Kimura memudahkan teman-teman yang lain untuk ada follow up juga. Dan ini udah masuk menit 17, di mana kita tahu Martis Follow up. akan semakin menurun dari kurvanya. Betul. Masalahnya ini jadi punya Martis juga dari Dewa United. Yap. Plus magic damage-nya itu loh. Betul. Ya kan semuanya jadi Loh. masuk. Oke. Drian kehilangan cukup banyak airspeed, nggak bisa terlalu memaksakan kecuali ada follow up damage instan yang bisa dia dapatkan. Tapi Lord udah masuk di area dalam. Awas, gugur. Lordnya masih bisa di-clear juga, tapi kayaknya bakal tabrak. What? Ada satu lagi pergerakan yang udah mereka lakukan dengan sangat-sangat cepat. Tapi Bestar di remitnya udah berhasil dihancurkan. Gugun terlalu berani untuk keluar dari area pekarangannya. Yap, dan Dewa juga coba untuk meredam ya. Dari segi agresivitas yang mereka lakukan, berpuas dengan adanya 2 besar saja yang hancur. Mereka regroup lagi, mereka mundur lagi untuk set up ulang. Karena ini defensif dari Aura juga cukup kuat ya. Yap, Mereka betul. bisa punya adanya Eternal Guard itu. Ya mereka bisa nge-clear lane cepat lah ya. Mereka ada Vexana. Kabuki juga bahkan kan. Masih ada Kabuki yang dimana harus berhati-hati juga bagi Dewa United. Karena dari sisi aura dengan adanya Blazing Duet yang dipegang oleh Kabuki. Jangankan Blazing Duet, di late game basic attack dari Cloud yang dicari. Iya, itu tadi Lord aja bisa di meltdown cepat kan. Cepat banget. Pakai basic attack dia nahan aja stacknya terus-terusan. Dan ini pun yang sudah dilakukan oleh Aura. Bagaimana gold laner mereka akan diberikan buff-nya. Sebagai the carry nantinya, sebagai penyumbang damage-nya juga. Tapi untuk real time victory rate kita, 69% menuju ke arah Dewa United. Ya, dari Dewa mereka sudah dapetin 2 best turret itu penting banget untuk mereka. Yep. Karena super minion yang sekarang yang memang sudah ya mungkin rehearse ya. Itu lord-lord kecil yang sedang berjalan juga. Iya karena sangat susah untuk membiarkan sebenarnya super minion lewat begitu saja. Ini mau gak mau mereka harus bisa anterin minion. Ini lewatin sungai terlebih dahulu baru mereka agak aman. Yap, ini harus berharap dengan adanya ini saja dilakukan sama Aran sih. Aran plus Yawi tinggal follow up juga. Dan itu yang harus dimanfaatkan. Tapi sayangnya dari tadi Dewa United juga mereka cukup sigap. Bisa counter initiate. Mereka juga punya, dari Wattnya juga punya Purify yang ditargetin terus menerus. Dan sekarang Lord sudah muncul. Ini adalah Lord yang sudah ter-evolve di menit ke-19. Setup sudah mulai dilakukan oleh Gary. Tapi Gugun masih mencoba untuk mencari informasi. Dan jangan lupakan, Case udah siap dengan decimate-nya. Nah, ini lebih ke harus hati-hati Dewa untuk United ngepok. Dipancing terus case-nya ya. Dipancing terus tapi case belum mau menerima pancingan tersebut. Tapi Lordnya kereset. Oh, Driana sadar? Ya, sementara Drian ya harus menempelkan diri terhadap tembok. Memanfaatkan pasif yang dia punya. Yap, dan mengetahui bahwa 2 pemain dari Aura ada di arah bottom. Sebenarnya juga ini bisa dimanfaatkan oleh Dewa untuk bisa langsung ngepok ya ke arah Lordnya. Tapi tidak mereka lakukan, mereka lebih bermain lebih hati-hati lagi. Setidaknya pick off 1 dulu. sangat hati-hati untuk Dewa. Dikarenakan mereka sedang menang tapi menangnya pun gak jauh gitu loh. Masih sama konteksnya di mana waktu Dewa tertinggal goldnya. Ini mereka masih bisa saling balik membalikan satu sama lain. Total ada 4.
Oke begini. Ini akan ada konsil dan juga serangan dadakan sih harusnya yang akan mereka lakukan. Karena sekarang Aran berada di dalam rumputan. Mereka bersiap untuk menyambut tamu tidak diundang namun di bagian bawah. Sneaky peeky dilakukan oleh Benedetta. Wah ini dipancing gak sih ini buat Kabukinya turun. Nanti ada sergapan dadakan tapi ternyata tidak. Lebih memilih untuk tarik ulur dulu kepada Lord yang sudah mulai dilakukan. Gugun, ini udah mulai kecicil tadi sebenarnya dari segi HP-nya juga. Dan gak punya immortal loh, ini bahaya. Dan bahkan untuk dicek bush-nya tadi ya, entropy. Dipakai oleh Watt juga. Jadi Dewa pelan dan pasti mereka sudah mulai menguasai area Lord. Yap, dan berapakah sisa dari HP Lord untuk kali ini? Menyisakan sekitar 27.000. Gugunnya dipaksa untuk bertarung daerah tersebut. Asura Aura, Mortal Coil semuanya dikeluarkan namun pada berbeda. Lektopanda belum dikeluarkan pula. Dan juga pertempurannya kembali berlanjutkah? Karena Lordnya belum menjadi milik siapapun. Ada Yawi dan juga penalty zone yang udah langsung dikeluarkan dan pertempurannya kembali terpecah. Lordnya pun masih menjadi milik dari Aura. Dan pertempurannya kembali terjadi di pada Kabukinya. Blazing langsung dikeluarkan dan tropinya udah terlihat. Memberikan damage begitu mematikan dalam tubuh Aran. Tapi Kabukinya hilang kali ini. Yap, dua pemain dari Aura hilang, tapi Lord mereka bisa dapatkan. Tapi lihat bagaimana kali ini Dewa akan coba mendorong di arah tengah nampaknya. Yap, mereka membawa satu web minion. Akankah bisa bertahan dari bagian atas? Ada katapul juga, ada satu web minion juga. Pertempuran harusnya terjadi lagi. Di mana untuk Dewa berusaha untuk bisa mendapatkan kemenangan secara langsung dan juga Kimura. Ayo pada langsung dikeluarkan begitu saja. Trofi dikeluarkan juga, dia bisa begitu menyakitkan. Dan juga pertempurannya kembali dimenangkan oleh pemain Dewa. Dan Jadar pun tercipta. Kembali lagi Dewa 2-0. Dewa United Esports 2-0 tanpa balas.